Selamat datang dalam pencerahan refleksi seorang pengembara tentang mengapa saya dihadirkan ke dunia ini. Sahabat yang terkasih, hubungan kita dengan Tuhan, Sang Pencipta kita, bukanlah masalah kontrak untuk transaksi dan keuntungan yang lebih baik, tetapi merupakan perjanjian yang dibangun atas kesetiaan kita kepadanya. Kita bukan sembarang orang di antara banyak orang. Kita adalah seseorang yang istimewa dan dekat dengan Tuhan. Kita bukan sekadar angka atau label. Kita adalah pribadi dengan nama-nama tertentu. Tuhan menghadirkan kita ke dunia ini dengan pemberian nama kita masing-masing. Ini menunjukkan bahwa masing-masing dari kita unik dan penting bagi Tuhan. Dia memberi kita identitas. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita sangat menyatu dengan pribadi kita. Siapa diri kita dan apa yang harus kita lakukan akan menghasilkan identitas kita. Dengan kata lain, siapa kita dan kemana Tuhan ingin kita pergi sama dengan identitas kita. Misalnya, ketika Tuhan mengutus putranya turun ke dunia ini, nama yang sudah disediakan bagi anaknya itu adalah Yesus. Nama Yesus berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yeshua, yang berarti Allah menyelamatkan. Nama Yesus ini dapat kita temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 31 yang berbunyi, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat ini menceritakan bahwa Maria mendapat pesan dari malaikat Gabriel tentang nama anak laki-laki yang akan dikandungnya, yaitu Yesus. Begitupun di dalam Injil Matius bab 1 ayat 21 yang berbunyi, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ayat ini menceritakan bahwa Yusuf mendapatkan petunjuk dari seorang malaikat dalam mimpi untuk menamai anaknya Yesus. Jadi, jelas bahwa Yesus yang dihadirkan ke dunia ini, kemana saja dia pergi, dia selalu membawa identitasnya, yaitu Tuhan menyelamatkan. Dia selalu menyelamatkan siapapun yang dijumpainya ketika mengajar, dan puncaknya di atas kayu salib, yaitu menyelamatkan manusia dari dosanya. Dengan demikian, tugas Yesus selalu menyatu dengan pribadinya, yaitu Tuhan menyelamatkan. Semoga nama yang kita miliki memiliki makna dan bermanfaat bagi orang lain di mana saja kita berada. Dengan nama, Tuhan menjangkau kedalaman hati dan jiwa kita. Ketika Dia memanggil kita dengan nama, Dia memanggil kita karena kasih. Dia memanggil kita dengan nama karena Dia tahu betapa besar karunia yang ingin Dia bagikan kepada kita. Tuhan menghadirkan kita ke dunia ini sebagai orang yang biasa-biasa saja untuk melakukan tugas kita masing-masing sesuai kemampuan yang Dia tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Dia menghadirkan kita ke dunia ini bukan karena siapa kita, tetapi karena apa yang akan kita capai di bawah arahan dan kuasanya. Banyak dari kita mungkin berkata, "Saya tidak tahu apa-apa tentang tugas saya dari Tuhan. Oleh karena itu, saya tidak dapat berbuat apa-apa untuknya." Sahabat yang terkasih, bukan hanya kita yang tidak tahu apa-apa tentang tugas kita dari Tuhan. Kebanyakan orang sama seperti apa yang kita pikirkan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang tugas yang Tuhan berikan kepada mereka dengan kehadiran mereka di dunia ini. Jadi, alasan
bahwa saya tidak tahu apa-apa bukanlah alasan yang tepat, karena kita akan tahu jika kita mulai mencoba untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang tugas kita dari Tuhan di dunia ini. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, manusia ciptaan kesayangannya. Dia bahkan sudah memperlengkapi kita sejak di dalam kandungan ibu kita, sehingga dari kondisi tidak tahu apa-apa saat kita dilahirkan, perlahan-lahan tapi pasti kita mulai tahu sesuatu, dan lama-kelamaan kita mulai mengetahui banyak hal. Semua perlengkapan yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita pada mulanya mulai bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bersama anggota keluarga kita. Sebenarnya, dari dan di dalam pendidikan keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, kita mulai menemukan mengapa kita dihadirkan ke dunia ini. Tuhan menghadirkan kita ke dunia ini di dalam keluarga kita masing-masing, karena Dia ingin kita bekerja sama dengannya bersama kedua orang tua kita. Dari sebab itu, Dia mewajibkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita, karena Dia menetapkan mereka sebagai wakilnya di dunia ini. Tuhan menetapkan kedua orang tua kita sebagai wakilnya di dunia ini, meskipun Tuhan sendiri memahami kekurangan dan kelemahan kedua orang tua kita. Dari sebab itu, marilah kita menyadari rencana Tuhan yang begitu indah kepada kita masing-masing, dengan menghadirkan kita melalui orang tua kita masing-masing yang memiliki banyak keterbatasan. Kita harus tetap menghormati mereka, meskipun apa yang mereka katakan dan perbuat terhadap kita terkadang, bahkan seringkali, mengecewakan kita. Sahabat yang terkasih, Tuhan menginginkan kehadiran kita untuk mewujudkan rencananya. Tuhan itu Maha Kuasa, namun Ia menghendaki agar manusia bekerja sama dengannya dalam mewujudkan rencananya. Dia menginginkan kerjasama kita dengannya secara bebas, tanpa terpaksa, dan kerjasama yang penuh tanggung jawab untuk melaksanakan rencananya. Oleh karena itu, meskipun kita adalah makhluk ciptaannya, dengan memiliki banyak keterbatasan, kita dapat mencapai hal-hal yang benar-benar tak terbayangkan ketika kita hidup dan bekerja untuk Tuhan. Tuhan tidak sembarangan menghadirkan kita untuk bekerja sama dengannya. Dia mengenal kita masing-masing. Dia mengenal kita secara pribadi, lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan karena cintanya yang tak terbatas, Dia mengajak kita untuk bekerja bersamanya. Tuhan tidak menghadirkan kita ke dunia ini hanya untuk menikmati hidup saat ini. Dia telah menciptakan kita untuk suatu tujuan. Dia telah memberi kita tugas khusus yang hanya kita secara pribadi dapat melaksanakannya. Kita masing-masing tidak tergantikan. Tidak akan pernah ada kita yang lain. Siapa di antara kita yang dapat menolak ajakan untuk bekerja sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Hadir, dan Maha Tahu? Tugas yang Dia tawarkan kepada kita masing-masing begitu menantang, namun begitu memuaskan. Dalam menjalani hidup kita masing-masing di dunia ini, yang harus kita ingat adalah bahwa sebelum kita membuat keputusan besar apapun dalam hidup kita, kita harus luangkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan tentang hal itu. Carilah hikmat Tuhan dan kehendak-Nya tentang apa yang akan kita lakukan. Jangan pernah terburu-buru dalam mengambil keputusan yang akan mengubah hidup kita selanjutnya. Tuhan menanti kita setiap saat, setiap hari. Tuhan mencari kita setiap detik, setiap jam. Kita mungkin mempunyai berbagai macam alasan untuk menghindari waktu di hadapan-Nya. Kita mungkin memiliki terlalu banyak pekerjaan dan kesibukan. Kita mungkin memiliki perasaan bahwa bersama Tuhan terlalu kering dan membosankan. Namun, tidak ada alasan atau teori manapun yang dapat membenarkan kita
untuk tidak bertemu dan berbicara dengan Tuhan. Dia memiliki kekuatan dahsyat yang dapat memberi kita tenaga dan kekuatan. Semakin kita dekat dengannya, semakin kita tertarik padanya. Semakin kita bersamanya, semakin kita menjadi seperti Dia. Dengan demikian, kita akan menemukan kedamaian, dan kita akan menyebarkan kedamaian ini kepada orang lain. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Sikap berserah diri dan bergantung kepada Tuhan paling baik dibuktikan dengan kehidupan doa kita. Jiwa yang tidak berdoa adalah jiwa yang tidak mengenal Tuhan, jiwa yang tidak memiliki Tuhan. Bagi mereka yang selalu mengandalkan diri sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan, dengarkan baik-baik pesan penting ini. Satu-satunya perhatian iblis adalah menghalangi orang yang berdoa. Iblis tidak takut pada pelajaran yang tidak disertai doa. Iblis tidak takut pada pekerjaan yang tidak disertai doa. Dan iblis tidak takut pada kegiatan bersama yang tidak disertai doa. Iblis menertawakan kerja keras kita. Dia mengejek kebijaksanaan kita, tetapi dia gemetar ketika melihat kita berdoa. Tuhan menghadirkan kita ke dunia ini dengan kepribadian kita yang berbeda, dengan latar belakang keluarga kita yang berbeda dengan keluarga yang lain, dengan pendidikan agama kita yang berbeda dengan yang lain, dengan keterampilan kita yang berbeda dengan yang lain, dengan kekuatan dan kelemahan kita yang berbeda pula, satu dengan yang lain. Namun, kita semua dihadirkan ke dunia ini untuk mewujudkan rencana Tuhan dengan tugas yang telah Dia berikan kepada kita masing-masing. Apa kriteria Tuhan dengan menghadirkan kita ke dunia ini? Kita harus sadar, sesadar-sadarnya, dan kita selalu harus ingat sampai kapanpun bahwa tidak ada yang luar biasa atau spektakuler dalam diri kita. Namun, hanya karena cintanya yang luar biasa dan spektakuler, Dia telah menghadirkan kita ke dunia ini. Maka dari itu, di saat-saat kita merasa tidak diinginkan dan tidak dicintai, ketahuilah dan sadarilah bahwa Tuhan telah menghadirkan kita dengan cintanya. Di saat-saat kita merasa tidak siap dan tidak berdaya untuk menjalankan beberapa tugas dan pekerjaan, ketahuilah dan sadarilah bahwa Tuhan telah menghadirkan kita dengan cintanya. Di saat-saat kita hancur dalam keputusasaan dan ditolak dalam ketidakberdayaan dan kesepian, ketahuilah dan sadarilah bahwa Tuhan telah menghadirkan kita dengan cintanya. Di saat-saat makna hidup hilang dan masa depan terlihat terlalu kabur dan suram, ketahuilah dan sadarilah bahwa Tuhan telah menghadirkan kita dengan cintanya. Mungkin mudah bagi kita untuk menulis refleksi tentang cinta Tuhan. Mungkin mudah bagi kita untuk membuat refleksi tentang cinta Tuhan. Mungkin bukan tugas yang terlalu sulit bagi kita untuk berbicara tentang cinta Tuhan. Namun, jauh di dalam diri kita, dapatkah kita mengetahui dan mengalami dengan pasti bahwa cinta Tuhan meliputi seluruh diri kita? Dia sungguh-sungguh mencintai kita tanpa batas. Dia mencintai kita di mana saja dan kapan saja, dalam keadaan susah atau senang. Dia tetap mencintai kita apa adanya kita. Dia senang sekali mencurahkan cintanya kepada kita. Tidak ada kabar gembira atau kabar sukacita manapun yang lebih besar dan lebih indah bagi kita daripada mengetahui dan mengalami bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Tidak ada kepuasan dan kebahagiaan pribadi yang lebih besar daripada mengalami hidup yang penuh sukacita
karena cinta Tuhan yang tiada batasnya dan tiada duanya. Hari ini, marilah kita memperbarui komitmen dan semangat kita terhadap cinta Tuhan. Dia menghadirkan kita ke dunia ini dengan cintanya tanpa batas untuk selalu dekat dengannya, untuk menjadi bagian dari proyeknya, dan untuk menjadi bagian dari rencananya di dunia ini bersama dengan anggota keluarga kita, bersama dengan teman-teman di tempat kerja kita, bersama dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja kita berada. Sahabat yang terkasih, setelah mengikuti seluruh video ini, apakah ada sesuatu yang berharga yang dapat dibagikan kepada teman-teman kita yang menonton video ini? Silakan berbagi kebaikan pada kolom komentar yang tersedia pada video ini. Terima kasih sudah bersedia menjalin persahabatan melalui channel penyegaran rohani SMS ini, atau lengkapnya penyegaran rohani saling mengingatkan saja. Silakan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari video-video tersebut untuk dihidupi dan dijadikan sebagai pencerah pikiran dan penenang hati, bahkan sebagai solusi dikala dihadapkan dengan masalah-masalah kehidupan, baik masalah pribadi maupun masalah bersama orang lain.